Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Noval, NIM 19650068. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 UAS algoritma pemrograman 2. Langsung saja di sini kita mulai main metodenya. Mula saya mencetak judul tugas, terus info data di mana nama dan NIM saya. Jadi di sini saya membuat scanner. Lalu di sini saya menginput data, di mana di sini dideklarasikan array-nya dan juga deklarasi banyaknya data n element. Lalu saya inisialisasikan string input adalah s.nextLine, di mana array ini nanti saya inisialisasikan adalah input.split, di mana di sini regex-nya adalah demeter untuk membagi setiap 2 digit dari inputan. Lalu di sini untuk mencari jumlah datanya, data length di modulus 2 menghasilkan 1. If true masuk ke ganjil, dan jika false dia merupakan genap. Selanjutnya adalah sigma data, di mana di sini sigma data adalah untuk menampilkan jumlah seluruh data. Ini adalah formula untuk mencetak formulanya. Selanjutnya di sini adalah untuk membuat operator sistem operasinya, di mana di sini memakai perulangan for. Isinya adalah total integer.parse integer array, di mana terus jumlah JML adalah plus sama dengan dari total. Lalu di sini kita cetak jumlah dari sigmanya. Selanjutnya adalah mean, di mana di sini n element saya inisialisasikan sebagai array.length. Lalu di sini saya menginisialisasi double JML 2 dan total 2. Lalu di sini mencetak rumus formula untuk mean atau rata-rata. Selanjutnya adalah menggunakan rumus, beda dengan yang tadi menggunakan integer, sekarang menggunakan double karena untuk menampilkan hasil yang lebih akurat lagi. Selanjutnya di sini adalah double mean, ini adalah formulanya. Selanjutnya mean dicetak, lalu masuk pada sorting, menampilkan data awal. Pada for ini menampilkan data awal. Selanjutnya data sorted, di sini mengurutkan datanya adalah menggunakan libraries array.sort. Lalu ditampilkan isi dari array-nya. Kemudian di sini saya mencari median, di mana di sini apabila termasuk ganjil, rumus formula mediannya adalah seperti ini. Indeks array length dibagi 2. Kemudian jika dia genap, formulanya adalah indeks array length bagi 2 dikurangi 1 dijumlah dengan indeks array length dibagi 2 lalu dibagi 2. Kemudian di sini saya menampilkan formulanya untuk cara penghitungan pada median apabila genap. Lanjut di sini adalah mencetak hasil dari median. Lalu di sini mencari modus, di mana di sini modus menampilkan data sorted sama seperti yang tadi. Lalu di sini ada tabel frekuensi, di mana di sini saya menginisialisasikan array baru dengan nama tabel frekuensi, ukurannya sama dengan array length. Lalu di sini membuat 2 perulangan atau nested loop, di mana pertama saya inisialisasikan data adalah array index i di sini. Lalu di sini ada inisialisasi frekuensi yang nantinya muncul frekuensi elemen pada array. Lanjut di sini apabila ada perulangan di sini, lalu jika array index c sama dengan data atau array index i, maka frekuensinya akan bertambah. Dan di sini tabel frekuensi indeks i saya inisialisasikan adalah frekuensi, kemudian frekuensi saya cetak, kemudian frekuensi saya inisialisasikan menjadi 0 kembali. Kemudian di sini saya membuat integer max, di mana di sini nantinya akan menampilkan frekuensi tertinggi pada sebuah tabel frekuensi. Di sini adalah
Jika tabel frekuensi indeks I lebih besar dari max, maka maxnya adalah diinisialisasikan tabel frekuensi indeks I. Kemudian di sini kita cetak frekuensi tertinggi pada tabel frekuensi. Lalu di sini jika maxnya bernilai 1, maka di sini status saya jadikan tidak ada modus, di mana di sini dicetak status modus. Selanjutnya di sini saya menginisialisasikan F modus, frekuensi modus, di mana di sini nanti ketika jika maxnya adalah tabel frekuensi, maka frekuensi modus akan bertambah atau F modus akan bertambah. Lalu di sini akan mencetak data modus yang memiliki frekuensi sama. Kemudian di sini jika F modusnya bernilai 1, status modusnya adalah modus. Kemudian jika 2 sama dengan 2, status modusnya adalah B modus. Dan jika lebih dari 2 termasuk multi modus. Lanjut, di sini langsung menjalankan pemrogramannya, di mana di sini sudah ada datasetnya. Jadi tinggal kita cek. Dataset pertama, sini ada 5 jumlah data, lalu sigma datanya adalah 24, meannya jumlah data dibagi sigma data dibagi jumlah data 4,8, data diurutkan, setelah itu menghasilkan mediannya adalah 5 di sini. Kemudian tabel frekuensi, karena di sini frekuensi tertinggi 1, tidak ada modus. Lanjut dataset selanjutnya, di sini langsung saja datanya berjumlah 6, lalu sigma datanya adalah 31, maka meannya di sini 5,1667. Lalu di sini sorting, data diurutkan, mediannya di sini karena genap, maka di sini formulanya muncul, hasil mediannya adalah 5,5. Lalu di sini sama, frekuensi tertinggi 1, jadi tidak ada modus. Lanjut lagi. Nah, di sini terdapat 5 jumlah data, lalu sigmanya 132, sehingga meannya 26,4. Di sini median adalah 22, karena di sini ganjil ya. Lalu di sini modusnya ada frekuensi tertinggi 2 berjumlah 1, yaitu data modus, menghasilkan nilai 22, sehingga status modusnya adalah modus. Lalu selanjutnya adalah dataset yang baru ini. Di sini dataset selanjutnya adalah jumlah data adalah 6, lalu sigmanya adalah 209, sehingga di sini meannya adalah 34,83. Lalu di sini sorting, data diurutkan, median di sini karena genap muncul, sehingga mediannya adalah 38,5. Lalu di sini frekuensi tertinggi 2, yaitu data modusnya adalah 44, statusnya adalah modus. Lanjut lagi di sini ada 5 data, lalu di sini ada sigma datanya 116, lalu meannya adalah 23,2. Selanjutnya di sini setelah data disorted, mediannya dapat dicari, ketemu 23 sebagai median, nilai tengah. Lalu di sini modus, nilai tertingginya adalah 2 frekuensinya, lalu yang menghasilkan elemennya adalah data modus 23 dan 24, termasuk B modus, karena F modusnya adalah 2, itu sama dengan 2. Selanjutnya, nah di sini jumlah data genap ada 6. Kemudian di sini
sigma datanya adalah 148, sehingga mean-nya adalah 24,668 atau 67. Lalu di sini data diurutkan, kemudian median dapat dicari, ketemu 25,5. Di sini frekuensi tertinggi 2 didapat oleh data modus 22 dan 26 tergolong B modus. Lanjut lagi, sini datasetnya ada 7, jumlah datanya sigma datanya adalah 241, dimana di sini mean-nya adalah 34, sekian. Lalu sorting, data diurutkan menghasilkan median berupa 34 karena di sini tadi ganjil. Selanjutnya di sini modus, untuk mencari modusnya di sini terdapat 3 elemen yang memiliki frekuensi sebanyak 2, yaitu 33, 34, 36, sehingga F modus lebih dari 2 tergolong multi modus. Selanjutnya dataset terakhir. Di sini jumlah datanya adalah 10, lalu sigma datanya 341, sehingga mean-nya adalah 34,1. Lalu data disorted, diurutkan untuk mencari mediannya. Di sini 34 dan 35 dijumlah dibagi 2 menghasilkan 34,5. Lalu di sini yang memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 2 adalah 33, 35 dan 36. Karena lebih dari 2 F modusnya, maka tergolong multimodus. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.